Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, pepatah pernah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalan dulu yuk. Namaku Fatimah Zara, siswa dari SMP Negeri 2 Turen. Kalian tahu nggak sih kalau International Anti-Corruption Day diperingati setiap tanggal 9 Desember? Peringatan ini dimulai pada 30 Oktober 2003 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi kepada masyarakat. Kalian pasti nggak asing lagi kan dengan kata korupsi? Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan melalui perilaku yang tidak jujur dan tidak etis demi keuntungan pribadi. Korupsi tidak hanya di tingkat pemerintahan saja, namun bisa terjadi di kehidupan sehari-hari loh. Contohnya, datang terlambat, menyela antrian, dan masih banyak lagi. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya korupsi? Mau tahu nggak nih? Yaudah deh, aku kasih tahu. Ada beberapa penyebab terjadinya korupsi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi dari pihak luar maupun lingkungan. Faktor internal penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi maupun individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi. Ada 9 nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berkehidupan berkeluarga, bekerja, maupun bersosialisasi dalam masyarakat. 9 nilai anti korupsi dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu inti, jujur, disiplin, dan tanggung jawab untuk menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli, sehingga mampu menciptakan etos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Ada beberapa kampanye anti korupsi yakni: yang pertama, kampanye pencegahan tindak pidana korupsi adalah upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat. Kampanye perlu dilakukan, mengingat pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya memerlukan kegiatan represif, namun juga memerlukan kegiatan preventif. Sehingga perlu kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong seluruh masyarakat memahami nilai-nilai anti korupsi. Kampanye dilakukan melalui penayangan materi sosialisasi, kampanye, dan pendidikan anti korupsi melalui media kanal antara lain media elektronik, media sosial atau digital, dan media luar ruang, dan juga bisa disebut dengan out of home. Kalian mau tahu nggak cara-cara masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam memerangi korupsi, yaitu 1. Akhir impunitas. 2. Mengenali jenis korupsi. 3. Memanfaatkan teknologi dengan baik, dan masih banyak lagi. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tapi dapat berdampak kepada seluruh program pembangunan, mutu pendidikan jatuh, kualitas pendidikan rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, serta kemiskinan tidak tertangani. Maka dari itu, memberantas korupsi adalah hal yang keren loh. Jadi, di pundak seorang pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Nah, kalian udah tahu kan apa itu korupsi? Maka dari itu, ayo kita bangkitkan budaya anti korupsi. Oke, see you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.